Fraksi Partai Demokrat di DPR terus mengupayakan hak angket terkait kabar penyadapan yang dialami Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu mengapa Demokrat ngotot untuk menggulirkan wacana penggunaan hak angket soal penyadapan ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benika Harman. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Jadi udah berapa fraksi yang ikut sama Demokrat setuju ada hak angket ini? Ya, sampai saat ini sih kurang lebih ada 2-3 fraksi lah ya. Fraksi mana Kita aja? sudah melakukan pendekatan, tentu fraksi mana akan kita sampaikan pada saatnya ya. Tetapi hak angket ini adalah hak yang diajukan oleh anggota dewan ya. Minimal 25 anggota dan lebih dari satu fraksi. Jadi memang proses pengajuannya lebih mudah. Tidak seperti dulu. Dengan undang-undang yang baru prosesnya lebih mudah, yaitu hanya 25 anggota dan lebih dari satu fraksi ya. Oke. Nah, kalau diajukan hak angket saat ini, apa tidak terlalu prematur, Pak Beni? Menurut saya ini sangat penting ya. Mengapa? Ini menyangkut kehidupan banyak orang. Ya, penyadapan itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Jadi intinya, dalam negara hukum ada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hak rasa aman, hak untuk bebas melakukan aktivitas, hak untuk bebas melakukan komunikasi dan pembicaraan dengan siapapun, dan ini adalah hak yang paling asasi. Negara atau pemerintah tidak boleh melakukan penyadapan ya, dan siapa yang melakukan penyadapan hukumannya sangat berat. Oke. Nah, tapi apa sudah ada buktinya ini disadap atau bukan sebenarnya? Demokrat sudah tahu atau belum? Atau Pak SBY sendiri sudah tahu? Hak angket ini dimaksudkan untuk menyelidiki apakah memang ada penyadapan atau tidak. Mengapa? Sebab adanya penyadapan ini bermula dari keterangan kuasa hukum Bapak Basuki Cahayapurnama yang juga dibenarkan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama bahwa mereka memiliki bukti rekaman pembicaraan Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI. Ya, dijelaskan di situ bahwa ada bukti. Jadi ada 2 bukti di situ, bukti ada komunikasi, ada percakapan, yang intinya bahwa pada tanggal 7 Oktober tahun 2016 yang lalu, Bapak SBY melakukan komunikasi dengan Ketua MUI. Kemudian yang kedua, ini yang penting bahwa di dalam komunikasi itu, Bapak Ketua Umum, Pak SBY meminta Ketua MUI ya supaya mengeluarkan fatwa tentang tentang Al-Maidah. Kan itu yang jadi masalah. Padahal sumber rujukan yang dipakai oleh penasihat hukum dan Pak Basuki Cahayapurnama adalah liputan6.com ya. Padahal di dalam liputan6.com itu sama sekali hanya disebutkan ada telepon, ada komunikasi. Jadi tapi klarifikasi soal tidak diambil dari media lalu, itu? Iya, itu tidak cukup, sangat tidak cukup. Bahkan berkali-kali penasihat hukum dan Bapak Basuki juga menyatakan bahwa mereka memiliki buktinya. Bukan hanya dokumen liputan.com itu, tetapi juga ada bukti yang lain. Nah, bukti yang lain ini diduga kuat adalah hasil penyadapan. Nah, kita mau melacak ini, melakukan penyelidikan soal ini ya. Kita akan tanyakan juga ini ke Pak Arya Bima. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan politisi PDIP. Pak Arya Bima, selamat malam. Selamat malam. Pak Arya, tadi Pak Beni mengatakan bahwa usulan untuk hak angket ini tidak prematur karena menyangkut kepentingan orang banyak terkait dengan penyadapan ini. PDIP berpandangan seperti apa? Mengada-ada aja itu. Kenapa mengada-ngadanya? Urusannya apa? Ahok di persidangan kemarin jelas alat bukti yang disampaikan adalah acuan dari berita. Terus pemerintah Presiden Jokowi itu juga presidennya Agus Silvi, juga presidennya Anies Baswedan.
juga presidennya Pak Ahok. Oke. Saya nggak ngerti itu Oke. apa arahnya mau apa gitu loh. Oke. Angket itu kecenderungan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung adanya pelanggaran konstitusi atau undang-undang instrumen daripada DPR hak angket. Oke. Ya, kalau sekedar supaya bikin heboh-heboh sedikit, supaya situasi politik memanas, Ya. ya boleh-boleh aja, tapi dasarnya Pak Beni tahu tentunya cara pandang Nah, menggunakan hak angket itu seperti apa. oke, dianggap mengada-ngada Pak Beni usulan hak angket ini karena tidak Ya, kejauhan. Saudara Bimo mewakili PDIP tidak perlu merasa alergi, ya, tidak perlu merasa takut. Hak angket ini hak yang biasa. Ini diatur dalam konstitusi, ya, undang-undang, dan jangan lupa tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Tidak. Kita hanya meminta, ingin tahu yang melakukan penyadapan ini siapa. Apakah penyadapan ini dilakukan oleh Pak Ahok pribadi atau perusahaannya atau oleh pemerintah atau oleh negara. Dalam hal ini apakah negara, tentunya presiden yang harus bertanggung jawab. Kalau Pak Ahok ya maka penegak hukum yang harus mengambil langkah. Jadi ini soal biasa saja, Pak Bimo ndak usah merasa takut begitu. Ini tidak usah. Tadi kita hanya mau mengungkapkan kebenaran di sini. Apakah memang penyadapan ini siapa sebetulnya yang melakukan penyadapan? Silakan Pak Bimo. Enggak, yang namanya DPR hak angket, interpelasi itu ranah politik. Ranah politik, kalau masalah penegakan hukum pidananya itu lebih ke penegak hukum. Nah, yang dipanggil eksekutif memang nggak terkait, dan Ahok juga nggak nyebut pemerintah. Saya nggak ngerti ya. Saya kalau mengenai hak angket memang nggak setiap anggota dewan untuk mengusulkan sehingga bisa menjadi hak DPR untuk melakukan fungsi memaksimalkan pengawasan. Kontennya saja saya yang agak sedikit kritis. Mengenai haknya saya hargai Pak Beni bahwa itu memang hak setiap anggota dewan. Cuma tadi saya mengatakan mengada-ada itu kebijakan pemerintah yang mana kan gitu. Kasus persidangan yang juga tidak menyebut pemerintah. Ya silakan saja kalau mau dilakukan. Ya. Tapi saya melihat bukan masalah hak angketnya, tapi substansi atau kontennya itu belum nyambung.com lah kayak kok hak angket. Pak Bimo, jadi kalau soal ada tidaknya penyadapan ini perlu dibuktikan. Saya perlu pencerahan dari Pak Dr. Beni Kaharman ini yang jago mengenai masalah konstitusi kok ya bisa menyambungkan. Sampai hari ini saya ditanya ini juga bingung kaitannya bagaimana ya? Kaitannya gimana? Yang mana? Kenapa kok hak angket yang diajukan? Ya, ini masalah hukum. Itu tadi itu masalah hukum, masalah politik itu masalah hukum. Kalau interpelasi gitu ya masih masuk akal lah. Kalau hak interpelasi itu untuk meminta penjelasan pemerintah, hak angket itu penyelidikan, menyelidiki. Ya, siapa yang melakukan penyadapan. Jadi faktanya ada penyadapan. Kita ingin tahu yang melakukan penyadapan ini siapa. Dan ini jangan lupa. Siapa yang mengatakan ada penyadapan, Pak Beni? Nah, itu yang mau kita lakukan dengan penyelidikan ini, dengan hak angket ini. Kita nanti panggil Pak Ahoknya, panggil nanti BIN-nya, panggil kepolisiannya, kan begitu. Kenapa tidak kalau itu dilakukan oleh pemerintah, makanya kita minta. Kalau memang itu dilakukan oleh Pak Ahok pribadi, oleh lembaga swasta, maka silakan penegak hukum. Tapi kalau lembaga pemerintah yang lakukan, maka presiden punya tanggung jawab. Tapi masalah ini barangnya ada atau tidak? Penyadapannya itu ada atau tidak? Loh, Mas, itu kan sebabnya. Tadi saya katakan, ini kan bermula penjelasan Pak Ahok dan penasihat hukumnya di pengadilan. Kan begitu, bahwa ada bukti percakapan itu. Ya kita ingin tahu bukti percakapan itu apa. Meskipun yang dikatakan itu mengutip dari media, setelah kita lacak liputan 6.com itu tidak ada keterangan semacam itu.
hanya dikatakan ada komunikasi. Konten komunikasinya tidak dicantumkan dalam liputan 6.com yang menjadi rujukan mereka. Kita ingin tahu dari mana ini. Katanya ada bukti kuat dan itu berkali-kali disampaikan. Kalau memang ada bukti kuat, silakan buka, silakan tunjukkan. Saya ke Pak Bimo. Pak Bimo, jadi kecurigaan ini butuh ditelusuri lebih dalam ya, atau Pak Bimo tidak? Enggak usah takut. Pak Bimo enggak usah takut. Pak Bimo itu kan memang enggak paham dia soal-soal begini, Pak Bimo. Silakan Pak Bimo. Paham gimana yang namanya kebijakan pemerintah itu kan dalam bentuk dari bisa mulai dari keputusan menteri, keputusan pemerintah, perpres, segala macam ya. Atau implementasi daripada pelaksanaan undang-undang. Lah, ini tidak ada sesuatu yang secara nalar, common sense saya, apakah perlu audit kebijakan terhadap pelanggaran konstitusi dan pelanggaran undang-undang. Jadi cara pandangnya itu adalah ada enggak kebijakan pemerintah yang melanggar undang-undang dan melanggar konstitusi. Jadi kacamatanya, cara melihatnya itu adanya pelanggaran enggak. Nah, yang mana kebijakan pemerintah kan begitu. Enggak ada hak angket untuk menyelidiki Ahok atau menyelidiki persidangan, enggak ada. Menyelidiki kebijakan pemerintah yang cenderung adanya pelanggaran konstitusi dan undang-undang. Kebijakan yang mana gitu loh. Jelas. Ada fakta persidangan yang di luar sama sekali itu ada lembaga penegakan hukum dalam kaitan pengadilan. Kita ini trias politika, Mas. Ada lembaga legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Bagaimana itu pelaksanaan yudikatif? Gitu. Terus kita audit dengan hak angket. Ini aku nggak ngerti. Ini yang mohon pencerahan. Saya kira itu yang namanya saya lihat mengada-ada itu wong itu. Di mana seorang presiden bisa masuk dalam ranah pengadilan? Itu. Kenapa harus pemerintah yang didorong untuk melakukan ini, Pak Beni? Itu yang tadi saya juga tidak ada yang mengatakan bahwa dalam persidangan itu kalau yang di situ memang dapat tanggapan dari pemerintah atau BIN tidak ada gimana? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau itu pelanggaran dilakukan oleh Pak Ahok, ya, maka ranahnya penegak hukum, silakan polisi ambil langkah hukum, silakan. Tapi kalau negara yang melakukan penyadapan ini, maka kita harus melakukan meminta pertanggungjawaban presidennya, pemerintah. Itu hal yang biasa. Ya, apakah ada penyadapan? Ya, kami menduga, kami menengarai ada konspirasi di sini. Ya, ada penyadapan yang dilakukan oleh negara, maka kami wajib melakukan penyelidikan. Di tengah adanya isu hak angket ini, kita akan lihat juga masih berhubungan dengan masalah ini. Presiden Joko Widodo akhirnya memberi sinyal atas keinginan Presiden ke-6 RI SBY untuk bertemu dengan Presiden. Berikut pernyataan dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Kita simak bersama Pak Beni, juga Pak Bimo, dan Anda saudara. Presiden itu menerima pendapat, yes. Beliau dengerin, beliau pelajarin, dia putusin sendiri. Dan kemarin beliau memang merencana ketemu Pak SBY, sudah ada, tapi apakah itu dilakukan besok atau lusa, mungkin waktunya sekarang tidak pas. Mungkin setelah pilkada akan lebih pas. Ya tentu ada hitungannya lah. Jadi jangan ada bilang ada orang dekat, tidak ada, saya jamin nggak ada. Nah, kalau ada sinyalnya Pak Jokowi memberikan waktu untuk bertemu Pak SBY, tapi nanti setelah pilkada, masih perlu atau tidak ini ada hak angket? Atau tunggulah kedua tokoh ini bertemu? Tidak ada hubungan dengan pertemuan itu, silaturahmi ya silakan ya. Kalau memang Presiden Jokowi membutuhkan atau ingin bertemu atau konsultasi dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 ya silakan kapan saja. Toh beliau punya pengalaman ya 10 tahun di pemerintahan, tentu Pak Jokowi ingin diskusi, ingin minta masukan ya silakan. Tapi ini soal hak angket, ini soal lain. Ini menyangkut kepentingan yang berhubungan dengan pelanggaran konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, pelanggaran undang-undang. Penting. Coba bayangkan ya, kalau nanti ke depan
penyadapan itu suka-suka dilakukan oleh pemerintah. Itu tidak boleh. Jadi kalau Melanggar hak Demokrat asasi tetap manusia. bersikukuh kalau hak angket ini harus dilakukan. Iya, silakan, Oke, kalau silakan. Pak Bimo, Pak Aryo Bimo, Tetap itu. silakan. Apa yang dipandang PDIP perlu atau tidak didorong ini? Atau nantilah tunggu saja kedua tokoh ini bertemu, Pak Jokowi, Pak SBY bertemu, hak angket tunda dulu lah, nggak usah buru-buru. Enggak, itu cukup dirapat dengar pendapat atau paling tinggi raker lah. Kalau mau lebih panja aja saya ketinggian, apalagi hak angket ya. Oke. Pak Beni sebagai Ketua Komisi 3, saya kira tidak terlalu harus mempolitisasi yang terlalu bikin heboh. Cukup saya kira dengan raker 2-3 kali masalahnya bisa kelihatan. Oke, baik. Ya, instrumen angket itu memang Ya. tidak ada larangan, tapi saya melihat Ya, saya kira cukup dengan rapat kerja. oke. Kalau toh dalam rapat kerja tidak puas, tingkatan aja ke panja, instrumen daripada komisi. Ya, baik. Baik, terima kasih. Tidak terlalu penting juga. Ya, Ya, jadi- ini Oke. bukan politisasi. Soal- Ini Oke, bukan ya, oke kita politisasi, ya. tangkap maksudnya. Jadi sampai saat ini pun Karena masih ada pro kontra. Kecurigaan. Ya, Pak Bimo. Implementasi ya. Ya, baik. Jadi masih ada pro kontra di DPR pun soal perlu atau tidaknya hak angket terkait penyadapan ini. Kita lihat nanti apakah jadi atau tidak. Terima kasih Pak Beni, makasih terima kasih banyak. juga Pak Aryo Bimo.